Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman YouTube dimanapun berada. Perkenalkan dulu ya mungkin ya untuk sebagai intro awal nih. Gue dengan Putra. Selamat datang yang baru nonton untuk channel YouTube gue. Di sini nama channel YouTube gue adalah Ikuti Hobiku. Nah, dimana gue pingin membawa channel gue ini dengan konten-konten yang ya bercerita tentang hobi gue gitu ya walaupun hobi gue nggak istilahnya nggak spesial amat gitu ya, tapi hobi gue di sini kan memang suka banget dengan dari dulu ini sebenarnya. Ya cerita sedikit dulu ya guys, opening sebagai pertama kalinya gue buat konten YouTube nih ya. Mungkin gak lama-lama supaya waktunya gak terlalu panjang nih guys. Hobi gue di sini adalah suka banget dengan teknologi, tapi terutama gue teknologinya lebih suka ke arah gadgetnya itu adalah terutama handphone. Nah, dari dulu nih gue udah suka banget yang namanya gonta-ganti HP. Dari gue SMP itu sudah mulai ketertarikan dengan yang namanya gadget terutama handphone. Dari dulu suka banget baca majalah kayak koran pulsa lah, telekomunikasi lah intinya. Jadi gue suka banget ngeliat harga-harga handphone, terus gue tertarik dengan model-model handphone gitu ya. Zaman dulu kan kita masih kenal dengan Nokia, terus BlackBerry masih baru ya, Samsung yang masih poliponik tuh kan layarnya gitu kan. Nah, disitulah gue mulai tertarik. Jadi baru ada kesempatan nih buat konten dan baru pingin ngembangin lagi gitu ya. Nanti ini ada HP yang udah tadi kalian lihat. Gue akan pertama gue coba untuk cerita aja dulu ya, karena ini udah jadi daily driver gue. Untuk unboxingnya mungkin dilewatin dulu sementara ya guys. Jadi ya cerita curhat dikit aja kali ya dulu ya untuk sebagai pembuka. Terus hobi gue juga ada, nanti mungkin ada beberapa kali gue jalan-jalan, gue bisa ceritain apa yang gue dapetin pengalamannya. Kemudian gue juga nggak hobi makan sih, artinya gue juga pingin ada mungkin mereview makanan kali ya, karena gue juga suka jajan gitu ya. Tapi kalau makan banyak sih enggak, karena gue juga udah punya GERD. Oke, nggak kepanjangan, kita cerita sedikit ya tentang daily driver gua nih. Jadi daily driver gua ini adalah handphone yang terbaru ya, handphone terbaru yang dimana handphone ini tuh sebenarnya udah lama rilis, tapi gua coba ambil yang special edition ya, special edition gua dibilang seperti itu karena memang di sini Infinix Note 40 bekerja sama atau ya bekerja sama ya boleh dibilang dengan BMW, mobil pabrikan dari Eropa ya. Jadi itu mereka bekerja sama, membentuklah model yang baru ini. Jadi gue ngambil yang ini, terus gue beli di harga 2,5 juta kemarinnya di Tokopedia. Padahal dulu gue pernah punya juga Note 40 tapi yang warna gold. Itu gue beli kurang lebih di harga 2,8.
gue pernah pakai juga tuh Note 40 yang warna gold, tapi karena gue suka gonta-ganti jadi gue ganti sempat ke iQOO Z9 karena nyobain ya waktu itu, tapi gue belum sempat untuk kepikiran kontennya. Jadi iQOO Z9 udah gue lepas, terus gue ganti lagi dengan yang ini special edition Note 40. Jadi dari driver gue sekarang ini. Nah oke, lanjut cerita singkat lagi. Pemakaian gue udah jalan 1 minggu lah untuk Note 40 ini. Menurut gue, karena gue udah pernah punya dari Note 40 yang gold, menurut gue sama-sama aja. Jadi cuman perbedaannya ada di warna HP-nya aja. Jadi kalau yang special edition ini warnanya silver ya, silver metallic gitu, terus ada garis-garis di bodi belakangnya ya. Terus untuk bezel ini cukup tipis ya, bukan cukup tipis sih menurut gue dari HP yang lainnya, apalagi untuk yang merek sebelah yang dari Korea itu. Jadi nanti gue juga ada Samsung A35, jadi mungkin nanti kita bisa bandingin sedikit ya terkait bezelnya. Terus ini layarnya udah Full HD ya. AMOLED-nya keren menurut gua. Jadi AMOLED-nya keren, warnanya vivid ya, cukup bagus ya. Kemudian juga untuk baterainya 5000 mAh juga bagus ya, cukup awet ya. Baterai 5000 mAh-nya. Pemakaian gua yang hanya cuma media sosial, nonton YouTube, nonton Netflix, medsos Instagram gitu ya, untuk seharian sih masih oke gitu, masih ada sisa sekitar 30 atau 20% baterainya. Jadi saya rasa cukup irit ya. Pengecasannya juga 45 watt. Dari Infinix ini cukup kencang ya. Pengisian yang gue coba itu sekitar 50 menitan. Nah tapi ada spesial lagi itu kita dikasih casing yang bermagnet yang bisa jadi wireless charging. Wow, ini keren banget, wireless charging. Ini di sini ada magnetnya. Untuk tempetnya nanti gua tunjukin ya, nanti gua ambil dulu nih. Nah tempetnya ada juga guys, kayak MagSafe-nya gitu ditempel di sini. Nah khususnya special edition ini bukan yang dapatnya power bank, dia dapatnya kayak wireless charging gitu, bukan yang power bank. Jadi gua rasa sih cukup bagus juga ya, dan pengecasannya juga oke sih, 15 watt. Menurut gua kalau lagi lo santai gitu ya, lo lagi di rumah lo santai, HP-nya tinggal lo tempel aja di meja, atau lo lagi di tempat kerja gitu ya, lo punya HP Android yang bisa murah, terus lo bisa nge-charge secara wireless gitu ya, keren banget menurut gua gitu. Oke, lanjut dengan bodinya sih ya keren sih ya, untuk clicky, untuk fingerprint juga ada di dalam layar. Tadi bezel tipis ya, terus juga speakernya dual speaker, atas bawah, ini bawahnya, ini atasnya, cukup lantang suaranya. Di sini peran JBL sih kayaknya ada juga ya. Jadi untuk hasil suaranya keren banget sih, bagus gitu ya. Bassnya juga masih dapat, tapi mungkin gak maksimal kayak handphone yang flagship ya. Oh ini ada halo light gitu ya,
Low light ini fungsinya sih sebenarnya cuman buat pemberitahuan aja. Misalkan kalau lo lagi ada notifikasi, ngecharge, dan juga bisa juga untuk musik lo, sebagai untuk apa, bisa baca suara gitu ya. Jadi dia akan berubah warna-warni gitu ya. Itu keren sih. Mungkin bukan fitur yang mesti lo beli gitu ya di HP ini, tapi cukup menarik untuk ada di handphone ini yang harganya sekitar 2,5 jutaan. Kamera di sini ada 3, cuman yang terpakai cuman ada satu aja nih yang 108 megapiksel. Sisanya sih sebenarnya ada fungsinya mungkin buat untuk depth-nya gitu ya, tapi menurut gua nggak perlu pakai lah. Di sini hanya kamera belakangnya aja 108 megapiksel gitu ya. Kamera depannya ada pansol juga udah cukup bagus. Hanya kalau mungkin warnanya di AI gitu ya, di mode AI itu cukup warnanya cukup terang banget gitu ya. Bukan vivid ya, warnanya cukup vivid. Jadi kalau lo punya HP Samsung gitu ya, mungkin layarnya yang nggak terlalu, istilahnya gue bandingin dengan A55 dan A35 ya nanti ya. Menurut gue layar Infinix ini lebih vivid daripada layar Samsung A35 atau A55, karena gue udah pernah megang juga tuh dua-duanya handphonenya. Jadi menurut gue handphone ini tuh lebih vivid daripada handphone Samsung. Cuman mungkin secara pixelnya mungkin ya lebih bagus Samsung sih harusnya ya, karena kan memang pabrikan layar yang paling bagus kan ini kan Samsung gitu. Bezelnya tipis, kiri kanannya tipis, kemudian atas bawah juga cukup tipis. Menurut gua kekinian banget sih ya HP-nya. Dan juga untuk dipasang casing begini bagus, cuman ya minusnya atas sama bawahnya nggak terlindungi ya. Gua ada sedikit mungkin apa ya istilahnya ya, ngakalin lah. Kalau lu mau beli handphone ini kemudian lu mau ganti casing yang ketutup semua nih guys. Jadi gua ngakalinnya kayak gini guys. Gua beli casingnya yang full ketutup, terus gue kasih third party untuk tempelan MagSafe iPhone. Nah gue tempel lah kira di belakang ini gitu kan. Nah terus gue pasang, dan kemudian nanti gue coba untuk kasih tahu lah ya, artinya untuk MagSafe casannya dari Infinix ini berfungsi apa enggak. Ternyata berfungsi. Jadi magnet ini bisa untuk berfungsi untuk wirelessnya loh gitu. Jadi casing secara keseluruhan handphone bodinya jadi terlindungi, tapi tetap bisa menggunakan MagSafe-nya atau gue lupa nama untuk Infinix-nya. Jadi gitu guys, kurang lebih pemakaiannya. Terus karena gue nggak ngegame, nantilah coba kalau mungkin teman-teman dukungan support dari kalian bagus, jadi gue bisa membuat review HP yang proper gitu ya. Karena gue suka gonta-ganti HP, jadi ya gue akan coba untuk mereview pelan-pelan, nggak cuman cerita gadget kayak gini. Ini karena video pertama gue, jadi gue coba dulu untuk menceritakan HP yang gue pakai saat ini. By the way, gue juga ngerekam pakai iPhone
XS ya. Gue ngerekam ya pakai iPhone ya, karena memang iPhone hasil videonya sampai saat ini gue masih takjub gitu ya. Handphone walaupun sudah old tapi videonya keren. Oke, gue rasa mungkin cukup segitu dulu cerita gadget yang episode pertama lah boleh dibilang. Mungkin dari teman-teman ada ide terkait dengan yang perlu gue kembangin gitu ya. Kemudian nama segmennya mungkin ya, karena cerita gadget udah ada kalau nggak salah dari YouTube Om Wisnu. Jadi nanti mungkin gue akan pikirkan lagi curhat gadgetnya, nama segmennya apa gitu ya. Oke, cukup sekian, udah takutnya kepanjangan, bosen dengerin suara gue. Jadi untuk berikutnya gue akan coba curhat atau cerita gadget HP yang gue sedang ada nih, Samsung A35. Nanti tunggu aja lagi gue proses. 35 nya juga masih oke. Gue rata-rata beli HP itu second ya guys. Jadi kalau HP baru banget gue belum kepikiran, karena memang ya modal juga gitu ya. Jadi gue beli yang second dulu. Tapi kebetulan nih gue beli baru karena ini yang special edition itu kan baru rilis banget nih. Gitu ya teman-teman. Jadi selamat datang di channel gue. Mudah-mudahan kalian suka dengan apa yang gue berikan. Mungkin belum sempurna, nanti gue akan sempurnakan itu teman-teman. Oke, sekian dari gue. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam sehat buat kita semua, teman-teman di YouTube. Bye.